got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah perpaduan yang terjadi antara dua cahaya atau lebih, sehingga terbentuklah suatu keadaan lebih terang karena terjadi interferensi maksimum dan keadaan lebih gelap karena terjadi interferensi minimum. Syarat terjadinya suatu interferensi cahaya adalah ketika cahaya itu koheren, yaitu cahaya itu memiliki beda fase yang hampir sama, kemudian yang kedua memiliki frekuensi yang sama, dan yang ketiga adalah cahaya memiliki amplitudo yang sama. Berikut adalah contoh interferensi cahaya. Salah satu bentuk interferensi cahaya adalah cahaya pelangi pada keping CD. CD merupakan tempat untuk menyimpan informasi dalam bentuk lubang-lubang kecil pada lempeng aluminium. Ketika dimainkan pada CD player, lubang-lubang tersebut akan memantulkan cahaya laser berfrekuensi tunggal ke detektor yang akan mengubah pulsa cahaya pantulan menjadi sinyal listrik. Pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul akan saling berinterferensi. Akibatnya, beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain. Hal inilah yang menyebabkan permukaan CD menampilkan warna pelangi ketika terkena sinar matahari. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan, di mana interferensi merupakan perpaduan antara beberapa sumber cahaya, di mana kita mengetahui bahwa keping CD terdiri dari berbagai lubang, di mana setiap lubang akan memberikan pantulan cahaya. Itu artinya di dalam satu keping CD terdapat beberapa sumber cahaya. Nah, sumber cahaya tersebut akan berinterferensi, melakukan interferensi maksimum, sehingga akan memunculkan cahaya-cahaya baru yang lebih terang, yaitu berupa warna-warna pada pelangi. Percobaan yang kedua, cahaya melewati dua celah sempit. Ketika senter dinyalakan, maka cahaya senter akan memasuki dua celah sempit yang berada di keping CD. Cahaya memasuki dua celah sempit tersebut memiliki frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang sama, sehingga menyebabkan terbentuklah sebuah pola yang disebut dengan pola gelap terang. Pola tersebut disebut dengan pola interferensi gelombang cahaya. Lalu selanjutnya mari kita hitung berapa panjang gelombang yang melakukan interferensi tersebut. Setelah kita ukur, diketahui bahwa jarak antara layar dengan celah itu adalah 67 cm. Lalu diketahui juga bahwa jarak antara celah pertama dengan celah kedua adalah 0,5 cm. Dan jarak antara terang pusat dengan gelap kedua adalah 7 cm. Ditanyakan berapa panjang gelombang tersebut, maka kita jawab dengan menggunakan persamaan bahwa jarak antara celah pertama dengan celah kedua dikalikan dengan jarak antara terang pusat dengan gelap kedua dibagikan dengan jarak antara celah dengan layar, sama dengan 2 dikalikan N, di mana N merupakan pola gelap atau terang keberapa yang berjarak dengan terang pusat, dikurangi dengan 1 dikalikan dengan setengah lambda atau panjang gelombang. Nah, ketemulah nanti hasilnya bahwa panjang gelombang yang melakukan interferensi tersebut adalah 35 dikali 10 pangkat min 5 atau 0,35 mm. Pembiasan cahaya, yaitu suatu proses pembelokan cahaya yang terjadi karena cahaya melewati suatu medium yang memiliki indeks bias yang berbeda. Berikut adalah contoh pembiasan cahaya. Salah satu bentuk peristiwa pembiasan cahaya adalah peristiwa patahnya pensil ketika dimasukkan ke dalam air. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partikel yang terkandung di dalam udara adalah partikel yang bersifat renggang, sedangkan partikel yang terkandung di dalam air adalah partikel yang bersifat lebih rapat dibanding dengan udara. Jadi, ketika pensil yang kita bawa kemudian kita masukkan ke dalam air, maka seolah-olah pensil tersebut akan patah, dikarenakan pensil tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal inilah yang disebut dengan proses pembiasan dari zat renggang menuju zat rapat. I got so much